mengulang-ulang keyakinan. Islam itu belum pernah terbukti merugikan. Islam itu belum pernah mendatangkan keburukan. Bagaimana semerawutnya orang-orang zaman jahiliyah selepas sebagian mereka mengamalkan Islam, yang mengamalkan Islam jadi mulia di dunia, mulia di akhirat. Bagaimana semerawutnya Madinah sebelum mengamalkan Islam, tengkar terus selepas mereka mengamalkan Islam menjadi orang yang tersopan, terrukun. Akhirnya dari Madinah tersebar kebaikan ke seluruh dunia, termasuk akhirnya sampai ke tempat ini. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah dengan kita memperbaiki sholat kita. Sayyidina Umar mengatakan, kurang lebihnya kalau orang menjaga sholatnya, oleh Allah akan ditolong untuk menjaga semua agama, semua amalan agama yang lain. Kemudian yang ketiga, seorang sahabat datang pada Nabi melaporkan temannya yang dia ini nakal. Nabi bertanya, teman kamu masih sering baca Quran apa tidak? Maka sahabat tadi mengatakan, iya, saya sering lihat dia baca Quran. Maka Nabi bersabda, bacaan Qurannya teman kamu akan menghentikan dia dari kenakalan. Maka akhirnya beneran yang nakal tadi akhirnya menjadi sholat. Maka kita biasakan diri kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, di masjid kita ada rutinan untuk baca Quran mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Beberapa bulan yang lalu para hadirin ada tamu dari Ukraina ke tempat kami, ke masjid kami di depan rumah. Dia beberapa bulan sebelumnya telah masuk Islam di Bali. Dia hijrah ke Indonesia buat pabrik pengelolaan sampah, profesor doktor Ukraina. Orangnya dia seperti dia orang bule ya. Datang ke terakhir pertama kali sholat zuhur seumur hidupnya, pertama kali di belakang kami. Pas itu ngobrol-ngobrol, kalau itu saya justru bertanya, kamu kok tertarik dengan Islam itu ceritanya bagaimana? Ceritanya kami ini dari keluarga taat agama Nasrani. Ketika saya hijrah ke Indonesia, kok lihat orang-orang Islam di Indonesia kok sepertinya hidupnya lebih tenang dari kami. Kami itu kalau muslim minum khamr baru hilang. Jadi kok orang di Indonesia sepertinya nggak begitu itu. Mungkin pas ketemu orang-orang Islam yang lumayan baik gitu, masya Allah. Walaupun di Bali, akhirnya tertarik untuk beli Quran terjemah yang pakai bahasa Ukraina. Akhirnya dalam masa 8 bulanan dia cerita mengkatakan terjemah Quran 2 kali per hari. Memang orangnya bukan baca, profesor bukan baca, ini masih muda, belum ada 50 tahun. Baca, kok isinya nasihat-nasihat dari Tuhan. Ini mesti firman Tuhan. Kok bisa? Kamu tahu? Ini di terjemahnya itu. Aku ciptakan ini. Kalau taat pada saya akan saya jadikan begini. Aku telah ciptakan surga. Yang taat tak masukkan surga. Ini bukan bahasanya raja, bukan bahasanya penguasa, bukan bahasanya orang kaya. Ini bahasanya pencipta. Ini orang baru masuk Islam Pak. Bahasa terjemah Quran paham ini. Sehingga dikau mesti Gusti Allah ini. Akhirnya masuk Islam. Dan kita ini Islam mulai bah-bah kita. Sudah pernah belum khatam terjemah Quran? Sejak dulu kok Fatihah terus itu pun gum pasek-pasek. Maka kita tingkatkan amalan kita diantaranya dengan usaha membaca Al-Quran sekaligus terjemahnya. Yang kaitan-kaitan dengan hukum kita tanya pada ustaz-ustaz, pada dia yang ahlinya. Tapi terjemah Quran itu sendiri sudah sekian ratus ribu orang dengan sebab baca terjemah Al-Quran dapat hidayah. Dan yang terjemah itu di semua negara Muslim sudah dianggap dari tim-tim yang memang layak untuk menerjemah. Itu surat dari Tuhan kita, masa kita nggak pengen tahu isinya? Nanti yang nggak tahu yang urusan hukum, bukan hukumnya sholat, bukan hukumnya zakat, bukan hukumnya haji, tanya pada ustaz. Yang lainnya cerita-cerita, janji-janji Tuhan, ancaman dari Tuhan itu semuanya bisa dipahami dari terjemah. Kemudian yang ketiga,